Nah lo, mana Hotman dan kawan-kawan? Inilah komentar para hakim seusai sidang. Sepertinya mereka akan bulat putuskan terima gugatan dengan alasan keadilan. Bahkan, Hakim Ketua Soehartoyo menangis ungkap soal keadilan yang selama ini sulit diwujudkan karena ada campur tangan pihak luar. Meski begitu, dia yakin MK masih bisa hadirkan keadilan buat rakyat Indonesia. Meski ada upaya pengiringan opini oleh pihak tertentu, MK tak gentar wujudkan keadilan sejati yang sangat dirindukan rakyat Indonesia. Apa itu maknanya? Tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang saya bahwa di belakang persoalan yang saya harus putus ini adalah masyarakat yang di sana terletak nasib-nasib rakyat-rakyat yang mungkin sangat membutuhkan putusan ini. Jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampunglah arus bawah ya, dan mendapatkan keterangan lagi dari sudah selesai, sudah sudah dipandang sudah cukup lah. Sampai sekarang di MK itu ya saya hanya terbentuk karena mungkin bagaimana sih ketika masyarakat atau bagian dari masyarakat rakyat itu susahnya mendapatkan suatu keadilan itu. Ketika itu selalu kita form kita secara konsisten kita pedomani, kita pegang. Kita sepertinya kemudian sulit untuk terpengaruh dengan ketika ada pihak-pihak mencoba untuk mempengaruhi atau mengganggu sikap pilihan itu yang persidangan untuk PHPU Pilpres sudah selesai. Seluruh pihak sudah diberikan kesempatan secara seimbang untuk menyampaikan keterangannya. Balik telapak tangan kepada para kolega saya yang mulia, para bapak dan ibu hakim. tapi kasih saya untuk senang membaca putusan MK, jadi tahu nanti banyak sekali soalnya. Nah, saya kasih background informasi. Saya puji beliau ini karena satu dari dua hakim yang mau mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Itu perjuangan banyak civil society. Satu hakim lainnya Saldisa. Dan Soehartoyo terlihat punya tekad untuk mengembalikan marwah mahkamah supaya tetap dipercaya masyarakat Indonesia di tengah gelombang ketidakpercayaan yang seperti tsunami melanda. Nah, latihan untuk selalu berbeda pandangan itu gimana, Pak? sering-sering ikut debat berarti. Sudah merupakan sidang pemeriksaan pembuktian terakhir, ya tinggal menunggu. Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap dari seluruh proses yang ada di situ. Iya, untuk PHPU Pilpres sidang terakhir kan kemarin ya, sidang terakhir sudah ditetapkan, dan dalam sidang itu juga kemarin disampaikan kepada seluruh pihak, walaupun tidak secara eksplisit diatur di hukum acara, para pihak diminta untuk menyerahkan kesimpulan sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud, meskipun kami menyadari hal tersebut tidak mudah dilakukan, seperti Benarkah akhir putusan sidang MK Gibran gagal ikut Pilpres 2024? Pada Kamis 2 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan memeriksa 3 orang hakim konstitusi terkait dengan putusan perkara 90 PU Undang-Undang 21 2023 tentang syarat Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidik mengatakan 3 hakim konstitusi akan menjalani sidang hari ini ialah Wahidudin Adams, Danielius Mikfuk, dan Guntur Hamzah. Untuk Hakim Wahidudin, MK akan melakukan pemeriksaan khusus, mengingat ia juga satu dari 3 anggota MK. Diketahui total ada 9 hakim konstitusi yang diperiksa dalam sidang MK. 6 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Ke-6 hakim yang sudah diperiksa yakni Anwar Usman, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsih, Ali Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Jimli juga mengatakan pihaknya juga akan memeriksa Anwar Usman lagi. Belum diketahui apa yang dikonfirmasi oleh MK terhadap Anwar Usman di pemeriksaan kedua tersebut. Sidang terhadap hakim MK akan digelar secara tertutup. MK juga bakal meminta keterangan para pelapor lain terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Sidang pemeriksaan dan pembuktian terhadap para pelapor itu dilakukan secara terbuka. Sementara terkait putusan MK soal usia Capres-Cawapres, Jimli Asidik menilai masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres dibatalkan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat 3 dan 4, dijelaskan Ketua Majelis hingga hakim anggota harus mengundurkan diri jika ada hubungan kekeluargaan dalam perkara yang ditangani. Kemudian pada Pasal 5 juga dijelaskan ketentuan yang sama juga berlaku untuk hakim atau panitera yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
Lalu air mata Soehartoyo kala ajak Hakim Konstitusi bersama bangun MK. Soehartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi setelah Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Tangis Soehartoyo pecah saat mengajak Hakim MK membangun kembali kebersamaan. Soehartoyo membacakan sumpah menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengucapan sumpah itu digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Soehartoyo membacakan sumpahnya di hadapan sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Sidang diawali pembacaan petikan pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Soehartoyo kemudian bicara soal tantangan besar di MK di saat ada peran yang makin besar. Dia pun menyinggung MK telah melewati fase krisis. Kami menyadari semakin strategis dan pentingnya lembaga peradilan ini. Semakin besar pula tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, ujar Soehartoyo. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi baru saja melewati salah satu fase krisis kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Soehartoyo bersyukur MK bisa melewati fase krisis itu dengan cara yang bermartabat. Dia mengatakan memikul beban untuk mengembalikan kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Selesai pengucapan sumpah, Soehartoyo menyampaikan pidato dan sempat terlihat menangis saat bicara soal kepercayaan publik. Pidatonya sempat terjeda saat mengusap air mata. Soehartoyo lalu melanjutkan pidatonya dengan mengajak para hakim MK bersinergi dalam persaudaraan. Soehartoyo berharap publik memberikan kepercayaan kepada MK. Dia mengatakan MK akan bekerja sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Soehartoyo mengatakan masih ada tuntutan publik yang harus dicapai dan dipenuhi bersama, khususnya tuntutan untuk meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Harapan rakyat sangat bergantung pada MK sebagai palang pintu terakhir menemukan keadilan di negeri ini. Pasca sidang gugatan MK yang banyak ditemukan fakta baru, tentu masing-masing pihak sangat yakin akan posisinya masing-masing. Tetapi di luar sidang, opini masyarakat juga berkembang yang juga soroti segala dinamika di persidangan. Yang terakhir adalah kesaksian 4 Menteri Jokowi yang dengan berani MK hadirkan untuk berikan saksi. Namun sepertinya keterangan normatif dari mereka semua juga berdampak pada penguatan masing-masing posisi, baik tergugat, penggugat, dan terkait mengklaim sama-sama diuntungkan dengan keterangan normatif mereka ini. Di sisi lain, para hakim MK rupanya tak kalah strategi. Mereka berhasil mengupas peristiwa hukum di balik pernyataan para menteri yang narasinya bisa dicurigai sebagai narasi yang sudah distempel istana. Bagaimanapun keadilan harus kembali ditegakkan. Hal ini tercermin dari tangisan Hakim Ketua MK saat ini, Soehartoyo, yang beberapa waktu lalu menangis karena merasakan betapa sulitnya menegakkan keadilan di negeri ini. Akankah keadilan yang begitu didambakan rakyat ini terwujud kali ini dengan mengabulkan tuntutan pemilu ulang dan diskualifikasi Gibran? Kadang kebenaran dan keadilan